Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ami dengan mata pelajaran prakarya. Kali ini melanjutkan dengan video yang kemarin, tetapi tetap sama, yaitu dengan materi kerajinan serat alam. Yang ini berarti bagian yang kedua, dimana bagian yang kedua ini KD yang dicapai untuk kalian yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakteristik, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Materinya sama seperti kemarin, yaitu serat alam, yaitu yang kita pelajari enceng gondok, pelepah pisang, dan pelopot jagung. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui proses produksi bahan lunak. 2. Praktik kerajinan dari bahan lunak. Anak-anak, sebelum membuat kerajinan, perlu sekali kalian mengetahui syarat-syarat suatu perancangan, karena sebelum mempraktikkan sesuatu harus dirancang terlebih dahulu. Syarat perancangan yaitu yang pertama kegunaan atau utility, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable, yaitu benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Keluasan atau flexibility, yaitu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk, wujud, dan nilai guna. Yang keempat yaitu keamanan, safety, yaitu benda kerajinan tidak boleh membahayakan si pemakainya. Yang terakhir yaitu keindahan atau estetik, yaitu benda yang indah mempunyai daya tarik dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Itu merupakan syarat perancangan. Bahan yang pertama yaitu enceng gondok, di mana enceng gondok itu merupakan tanaman yang memiliki serat yang cukup kuat. Ya, agar mudah dibentuk, enceng gondok sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Karena apa? Enceng gondok itu merupakan tanaman yang basah, karena apa? Hidupnya di permukaan air. Nah, sebelum dikeringkan, enceng gondok harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan enceng gondok yang sudah tua. Nah, selanjutnya dijemur di tempat yang rata minimal 7 hari atau bisa sampai kering begitu ya. Karena enceng gondok itu yang dihasilkan harus yang bersih, lentur, kering sempurna, tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk gitu. Nah, enceng gondok bisa kalian lihat di sawah-sawah atau kalian temui di sawah-sawah, di rawa, yang jelas hidupnya di air. Bisa kalian lihat dalam tayangan Ibu berikan enceng gondok yang pada gambar itu punya bunga yang sangat indah, warnanya violet muda. Kemudian dipilih yang tua-tua, yang bentuknya bagus, kemudian yang istilahnya mulus ya, tidak dimakan oleh binatang yang ada di air. Kemudian dikeringkan seperti tadi Ibu sudah menjelaskan. Setelah keringkan, nah enceng gondok itu bisa dibuat seperti anyaman, bisa kalian lihat di gambar. Nah, setelah dibuat anyaman, bisa nanti dari anyaman itu bisa dibuat seperti sandal dari enceng gondok. Bisa jadi dibuat meja dan kursi yang datar atau pendek seperti meja Oshin ya, dulu ada film Oshin tuh ya. Bisa dibuat sebagai tempat pensil, dan masih banyak lagi kerajinan-kerajinan yang bisa kalian dapatkan. Bisa kalian membuka di YouTube tuh banyak sekali kerajinan-kerajinan yang terbuat dari enceng gondok. Yang kedua, pelepah pisang.
pelepah pisang, kemarin Ibu sudah jelaskan juga bahwasanya pelepah pisang diambil dari batangnya, yaitu batang pisang yang masih seger. Itu baru diambil pelepah itu, diambil satu persatu, dikelokopi atau dikupas, kemudian dijemur di tempat yang rata supaya nanti hasilnya bagus. Nah, pelepah pisang ini mudah dikupas, dan kalau mudah dikupas kemudian dijemur itu juga mudah kering, tapi biasanya juga membutuhkan waktu yang agak lama ya. Setelah dijemur itu siap dipakai untuk membuat kerajinan yang bisa dipakai atau untuk hiasan. Seperti contoh yaitu sandal jepit dari pisang atau pelepah pisang, bukan pisang nih ya, pelepah pisang, maaf ini ya. Nah, contoh lain nih, bisa kalian lihat, bisa dibuat sebagai tempat tisu. Ada juga tas, kemudian tas cincin yang agak besar, tas yang kecil, ada dompet. Kemudian sebagai bantuan alat rumah tangga atau tempat untuk alat-alat rumah tangga ya, seperti tempat gelas, atau bisa dipakai juga sebagai tempat aqua. Nah, bisa yang lainnya karena banyak sekali model-modelnya. Yang kalian lihat itu bisa untuk hiasan dinding juga. Nah, tergantung nanti kalian mau praktek yang mana, suka yang mana, cari yang unik, cari yang indah, supaya nilainya juga bagus ya. Kalau sederhana banget, nilainya mestinya juga sederhana nih. Nah, yang selanjutnya yaitu kelopot jagung ya. Kelopot jagung, jagungnya bisa dimakan, kelopotnya bisa dibuat untuk hiasan. Nah, kelopot jagung dibersihkan dulu, kemudian dijemur, bisa diwarnai, kemudian bisa dibuat kerajinan yang bisa kalian lihat. Di situ ada vas bunga, ada bunga-bunga yang indah, yang warna-warni. Bunga kan bermacam-macam, ada bunga mawar, bunga lili, bunga anggrek, ya, bunga kamboja, banyak sekali bunga yang bisa dicontoh kalian ya dari kelopot jagung nih kalian bisa lihat. Nah, contohnya nih ada orang-orangan dari kelopot jagung, bunga untuk bros, tas juga yang unik, tempat tisu, rumah-rumahan, dan banyak sekali ya. Setelah kalian melihat ya, mendengar, kalian nantinya nih ya, dari Ibu mengharapkan kalian setelah pelajaran ini kalian menyiapkan yang pertama itu rancangannya atau desainnya, kemudian bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah, karena kita masih istilahnya belajar di sekolah lebih pendek, banyak yang di rumah, maka nanti kalau praktek yang disiapkan selain alat-alatnya, video prosesnya dari bahan, alat, urutan atau proses atau langkah-langkahnya itu di videonya. Kemudian durasinya juga nggak usah lama-lama, yang pendek aja, mungkin kurang dari 2 menit gitu. Nah, setelah pembelajaran tatap muka ini kalian harus praktek dan nanti dikirim videonya begitu. Nah, sekali lagi kalian bisa melihat tayangan yang tadi, bunga-bunga atau apapun di kelopot jagung. Nah, bisa kalian lihat lagi begitu. Setelah kalian melihat lagi, berarti kalian punya gambaran nih apa yang nantinya akan dipraktekkan. Nah, begitu anak-anakku, semoga saja keterangan dari Ibu ini bermanfaat pada kalian. Jangan lupa selalu protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Selalu ceria, happy,
agar imun meningkat. Kita harus selalu bersatu untuk melawan virus agar pembelajaran nanti normal kembali, tatap muka seperti biasanya, jadi lebih enak. Nah, untuk minggu depan Ibu berikan contoh cara membuat, mungkin salah satu contoh cara membuat, entah itu dari enceng gondok, pelepah pisang, atau kelobot jagung. Contoh cara membuatnya, jadi supaya kalian nanti akan tahu, oh yang di videonya yang seperti ini harus begini, begitu. Terima kasih anak-anakku, semoga saja kalian mengerti dengan apa yang diberikan Bu Ami, dan sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Selamat berlatih supaya nanti hasil daripada kerajinan kalian bagus, menarik untuk diperlihatkan atau di apa istilahnya, nanti ada suatu pameran itu dipamerkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.